Oke, selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara citasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis pada penulisan skripsi maupun tesis dengan menggunakan Mendeley. Jadi perlu diketahui aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi yang free ya, gratis. Kalian bisa unduh melalui websitenya Mendeley, di mana aplikasi Mendeley ini digunakan untuk manajemen referensi karya penulisan ilmiah. Jadi kalau kalian menulis skripsi maupun tesis atau disertasi atau yang lain, kalian bisa install Mendeley ini. Tujuannya adalah memudahkan kalian dalam proses citasi dan membuat daftar pustaka nantinya. Nah, perlu diketahui aplikasi Mendeley ini bisa diinstal di Microsoft Word. Jadi ada plugin tersendiri yang sudah disediakan oleh Mendeley. Nah, seperti apa penggunaannya dari aplikasi Mendeley ini? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, yang perlu kalian persiapkan adalah kalian membuka Microsoft Word terlebih dahulu, terus kalian buka juga Mendeley-nya. Nah, ini kebetulan Mendeley saya sudah terisi. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya menambahkan sebuah artikel di Mendeley. Saya kembali ke Microsoft Word. Di Microsoft Word ini kalian pastikan di bagian reference. Nah, di bagian reference di sini sudah terinstall add-on untuk Mendeley. Jika belum, maka untuk menu-menu dari Mendeley di sini akan tidak muncul. Jadi kalian harus install terlebih dahulu. Untuk menginstal, kalian bisa lakukan di bagian tools. Di sini ada tulisan di sini ada install MS Word plugin karena ini sudah terinstall ya. Jadi ini menu install tidak ada. Yang ada adalah menu uninstall. Nah, catatannya, jika kalian mau menginstal, pastikan terlebih dahulu kalian tidak membuka Microsoft Word-nya. Jadi kalian buka Mendeley, terus kemudian kalian install. Setelah proses instalasi selesai, baru kalian bisa membuka Microsoft Word. Oke, kita kembali lagi ke Mendeley. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan mengimport sebuah artikel atau buku. Nah, di sini di Mendeley tersedia folder ya. Jadi folder ini untuk memudahkan kita untuk memanage artikel kita. Kita bisa membuat folder di sini, kita klik create folder biar tidak tercampur ya antara referensi karya tulis satu dengan karya tulis yang lainnya. Saya namakan skripsi. Oke, saya enter. Di sini masih kosong ya. Untuk mengimport artikel kita bisa lakukan dengan drag and drop. Ini untuk artikel kita, saya punya dua artikel. Yang satu adalah artikel dalam bentuk jurnal, yang satunya adalah dalam bentuk buku. Untuk mengimport artikel, kita bisa lakukan drag and drop. Yang pertama kita coba adalah artikel dalam bentuk jurnal. Kita langsung drag and drop di sini. Nah, oke. Langsung di sini muncul ya, jadi autornya siapa, title-nya apa, tahun publikasi ya. Di sini kita juga bisa edit metadata. Kita bisa double klik untuk memunculkan artikelnya. Di sebelah kanan ini ada metadata ya. Nah, metadata di sini sesuai dengan artikel yang kita download. Biasanya sudah terisi secara otomatis ya. Yang di dalamnya terdapat metadata seperti jurnal, year, volume, abstrak, dan lain sebagainya. Kalau metadata ini belum tepat, bisa kita edit. Ya. Dapatnya dia langsung terdeteksi sebagai jurnal artikel. Nah, ini pengisian metadata ini akan memudahkan kita dalam nantinya membuat sebuah daftar pustaka. Nah, pastikan ini juga harus terisi. Kalau belum terisi, kalian bisa ambil metadatanya berasal dari
artikel ini atau web ya, atau OJS ya, biasanya OJS tempat kalian download artikel itu. Yang kedua yaitu adalah buku. Nah, di sini saya ada buku juga ya, ada buku di sini. Saya klik My Library untuk kembali ke menu tadi. Saya langsung drag and drop di sini. Kita tunggu, langsung dia muncul di sini. Autornya siapa, terus judul bukunya, tahun penerbit. Nah, ini ada edisi berapa, editor berapa, publish berapa. Ya, ini langsung dia terdeteksi sebagai buku. Misalkan ini ya, ada beberapa yang belum terisi seperti edition, ini kita bisa isi third edition seperti ini. Kita bisa publisher, ini kita isi dengan Morgan Kaufman. Nah, seperti itu contohnya untuk pengisiannya. Ini menyesuaikan ya, nanti misalkan Siti ini kalau memang datanya ada ya kita isi. Itu untuk proses penambahan paper atau jurnal ya, maupun buku. Di sini sudah terisi ya, 2 referensi. Oke, proses penambahan artikel sudah selesai. Selanjutnya kita ke Microsoft Word. Di Microsoft Word saya akan bikin sebuah artikel terlebih dahulu. Baik, seperti ini di bagian pendahuluan ya. Data mining merupakan sebuah konsep yang dipergunakan untuk mengekstraksi data, di mana hasil proses ekstraksi data ini akan dijadikan sebuah model untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini saya sitasi dari buku yang sudah saya tambahkan tadi. Untuk proses sitasi, kalian bisa klik sitasi ini ya. Kalian bisa langsung ketikkan judulnya, data mining. Dia langsung keluar semua artikel yang ada di dalam Mendeley yang mengandung kata kunci data mining. Atau enggak gitu, kita bisa langsung ketikkan autornya. Nah, ini autor Jia Wei Han. Cara yang berikutnya kita langsung go to Mendeley. Nanti akan kita coba untuk artikel yang kedua. Kita akan memakai cara yang pertama ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita klik OK. Nah, maka akan secara otomatis muncul di sini sitasinya. Kita teruskan lagi. Nah, untuk terusannya ini ada artikel, ada beberapa metode data mining yang dapat digunakan, yaitu A. Asosiasi, B. Clustering, C. Klasifikasi, dan D. Prediksi. Nah, ini kita akan coba citasi lagi. Saya klik reference, insert citation. Saya menggunakan cara yang kedua, langsung menuju ke aplikasi Mendeley. Di aplikasi Mendeley di sini, nah ini kita klik ya. Ini artikel kita yang akan kita citasi. Terus kita klik cite. Nah, maka akan secara otomatis ada citasinya di sini. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana begitu powerful dari Mendeley. Nah, namanya citasi itu ada berbagai macam style. Ada yang Harvard, ada yang IEEE, ada yang Association Psychological Association. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan format yang kita inginkan. Untuk mengganti formatnya, kita langsung klik. Maka akan secara otomatis ini muncul. Misalkan ini formatnya IEEE, formatnya dia berupa angka.
Ini akan saya ganti dengan misalkan apa ya, yang edisi ke-7 American Psychological Association. Kita klik, maka akan secara otomatis ganti. Kita akan coba misalkan dengan menggunakan Vancouver, maka akan secara otomatis terganti. Nah, kita tidak perlu repot-repot untuk mengganti secara manual, itu akan secara otomatis terganti. Berikutnya, proses citasi sudah selesai ya. Kita akan coba lakukan bagaimana caranya untuk menambahkan daftar pustaka. Kita tulis, daftar pustaka ini kita bisa tambahkan melalui menu Insert Bibliography. Kita tinggal klik aja, maka akan secara otomatis daftar pustaka akan muncul sesuai dengan style yang kita pilih. Apabila tadi yang terakhir kita ini formatnya adalah Vancouver, ini kita ganti misalkan IEEE, maka akan secara otomatis terganti. Begitu juga yang untuk American Psychological Association, kita klik, maka akan terganti secara otomatis. Nah, dengan menggunakan tool Mendeley ini, kerjaan kita akan secara otomatis terasa ringan dan kita tidak perlu susah-susah untuk menuliskan secara manual citasi maupun daftar pustaka di dalam karya tulis ilmiah kita. Oke, seperti itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.